Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, bertemu lagi dengan ilmu kimia. Kali ini ilmu kimia akan membahas mengenai materi kimia KG 3 mengenai koloid. Bersama saya Tri Januardi, yuk kita bahas materi tentang koloid. Jadi sebelum mendalami koloid, yang pertama kita harus ketahui apa itu koloid. Mungkin untuk dalam memenuhi 4 sehat 5 sempurna, kita meminum susu untuk memenuhinya. Dan setelah kita sarapan, setelah keluar kita memandangi angkasa, kita melihat awan yang ada di langit. Nah, susu dan awan itulah termasuk dalam koloid. Jadi apa sih koloid itu? Koloid adalah campuran dari beberapa zat, 2 zat atau lebih, yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel dispersinya berkisar antara 1 sampai 1000 nanometer. Nah, ada lagi selain koloid, yaitu sistem koloid. Jadi berbeda dengan koloid, sistem koloid adalah sistem yang terbentuk dari campuran yang keadaannya terletak di antara larutan suspensi dengan suspensi atau campuran kasar yang memiliki sifat-sifat yang khas. Nah, berbicara tentang sifat-sifat khas, koloid memiliki beberapa bentuk sifat yang khas, antara lain yang pertama adanya efek tinggal. Efek tinggal dikemukakan oleh John Tyndall dari ilmuwan Inggris di cabang fisika maupun kimia. Jadi efek tinggal ini menjelaskan bahwa adanya penghamburan atau bekas dari sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Nah, apa itu maksud dari penghamburan bekas sinar atau cahaya di sini? Jadi di dalam partikel koloid, saat kita menyinari cahaya pada suatu bentuk koloid, akan tampak berkas cahaya di partikel koloid. Bukan hanya koloid saja, tetapi juga suspensi bisa terlihat. Namun, hal ini berbeda dengan larutan yang tidak adanya berkas sinar cahaya yang tampak pada partikel tersebut. Kita bisa lihat di bagian gambar bahwa antara larutan, koloid, dan suspensi. Larutan di sini tidak ada berkas cahaya, sedangkan koloid dan suspensi ada berkas cahaya dan dapat terlihat oleh mata. Yang kedua adalah gerak Brown. Jadi apa sih gerak Brown itu? Gerak Brown tidak berhubungan dengan suatu warna atau spektrum apapun. Jadi gerak Brown di sini adalah gerak yang dikemukakan oleh Robert Brown dari Skotlandia berbasis ilmu biologi. Jadi Brown di sini menyatakan bahwa ada gerakan yang terjadi terus-menerus atau kontinu dari suatu partikel zat antara cair ataupun gas. Hal ini berarti partikel-partikel itu tidak pernah dalam keadaan diam atau sepenuhnya diam, atau istilah kerennya yaitu stasioner. Nah, kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena adanya benturan yang tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dengan medium pendispersinya.
Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah yang tidak beraturan dan dengan jarak yang pendek. Hal ini membentuk suatu gerakan, yaitu gerakan zigzag. Nah, kenapa? Apa hal ini bisa terjadi? Kenapa harus gerak zigzag? Gerak zigzag ini bermanfaat pada koloid, yaitu yang pertama adalah menyebabkan koloid dalam keadaan yang stabil, yang kedua dia tetap homogen, dan yang ketiga adalah koloid tersebut tidak akan meninggal. Jadi bisa dilihat dari gambar bahwa adanya arah gerak partikel dari arah gerak koloid tersebut. Yang ketiga adalah absorpsi. Absorpsi atau penyerapan ini adalah proses yang terjadi pada suatu fluida, baik cair maupun gas, yang terikat kepada suatu padakan atau cairan seperti zat penyerap dan absorben, dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film zat keserap atau absorban pada permukaannya. Bisa dilihat dari gambar adanya perbedaan absorpsi dan absorpsi. Jadi absorpsi itu hanya partikelnya masih ada dalam cairannya, sedangkan pada absorpsi cairannya itu partikelnya membentuk gas. Gas di sini memiliki energi yang konstan dan bisa terlihat bagian permukaan atau lapisan tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Absorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau menempel dengan partikel-partikel kecil. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini terjadi karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi sehingga mampu menarik atau tertempel dengan partikel-partikel lainnya. Lalu sifat yang keempat adalah koagulasi. Jadi koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengenggapan pada koloid. Nah, tadi dikatakan pada efek tinggal dan efek Brown bahwa pada efek Brown terlihat bahwa di efek Brown partikel-partikel yang terjadi akan terus bergerak dan tetap dan tidak ada berada pada bagian tetap atau secara istilah stasioner. Nah, hal ini terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa macam, seperti adanya pemanasan, yang kedua adanya pendinginan, yang ketiga ada penambahan elektrolit, yang keempat pembusukan, yang kelima pencempuran koloid yang berbeda muatan, dan yang terakhir elektroforesis. Nah, dari sekian ini kenapa pembusukan itu terjadi? Jika analogikan susu di sini mengalami pembusukan, maka susu ini yang sifatnya adalah koloid berkoagulasi sehingga terjadinya pengenggapan. Hal ini karena selain pembusukan ini terjadi menyebabkan perbedaan partikel yang berubah komposisi juga maupun sifat-sifat yang lain sehingga menyebabkan adanya kerusakan stabilitas dalam sistem pembekukan susu ini. Bisa terlihat dalam gambar tentang pencampuran dari partikel lain. Oke,
Berbicara mengenai macam-macam tadi disebutkan seperti susu, awan. Jadi apakah jenis-jenis koloid itu jadi satu? Apakah ada yang membedakan? Tentu ada yang membedakan. Macam-macamnya jenis koloid yang mengalami perbedaan adanya fase terdispersi dan medium terdispersi. Jadi apa itu fase terdispersi? Jadi fase terdispersi ini adalah bagian-bagian yang mengalami yang berkisar antara 1 sampai 1000 nanometer yang berisi jenis-jenis koloid, dan medium terdispersi ini adalah sebagai wadah atau suatu bentuk ruang untuk menjaga fase terdispersi ini tetap merata. Nah, jenis koloid ada 8. Yang pertama adanya aerosol padat. Di sini fase terdispersinya padat dengan medium terdispersinya adalah gas. Sebagai contoh asap debu. Yang kedua sol yang berupa fase terdispersinya padat dan medium terdispersinya cair seperti agar-agar. Yang ketiga sol padat yang fase terdispersinya padat dan medium terdispersinya juga padat seperti kaca berwarna. Yang keempat adalah emulsi yang berupa fase terdispersi dan medium terdispersinya sama-sama cair seperti yang tadi disebutkan susu, santan, krim, lotion. Yang kelima adalah aerosol atau aerosol cair yang fase terdispersinya adalah cair dan medium terdispersinya gas seperti kabut dan awan yang dijelaskan tadi. Yang keenam adalah emulsi padat yang berupa fase terdispersinya cair dan medium terdispersinya padat seperti keju, mentega, mutiara. Yang ketujuh adalah buih atau busa yang berupa fase terdispersinya gas dan medium terdispersinya cair, dengan contohnya adalah krim kocok, busa. Yang terakhir adalah busa padat dengan fase terdispersi adalah gas dengan medium terdispersi adalah padat seperti contohnya adalah karet busa ataupun batu apung. Oke, pada kesempatan kali ini ilmu kimia akan melakukan eksperimen dengan mengambil salah satu contoh, yaitu pada aerosol cair yang berupa fase terdispersi dan medium terdispersi. Jadi kita kita akan membuat aerosol padat yang dengan fase terdispersinya padat maupun medium terdispersinya gas, yang kita mengambil sampel dari asap yang berupa asap rokok. Jadi kami akan melakukan eksperimen dengan membuat rancangannya untuk mengangkat asap. Oke, pemaparan materi sekian. Terima kasih. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Kita akan lanjut pada bagian materi eksperimen yang melihat sifat-sifatnya secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah rangkaian untuk mengangkat asap rokok, di mana kita membutuhkan rangkaian seperti botol. Di sini botolnya sudah terisi air, lalu pada bagian ininya dilubangi, bebas untuk lubangnya, dan ditutupi dengan plester agar nanti bisa dibuka. Lalu ada rangkaian ini dari botol yang dilubangi disambungkan dengan pipa plastik dan
rekatkan pada rokok dengan filternya itu full memenuhinya. Langkahnya yang pertama, untuk rangkaiannya bentuknya seperti ini. Untuk pertama-tama kita pasang keseluruhannya, kita isi air sampai full, lalu kita tutup. Hasil rangkaiannya seperti ini. Lalu kita membakarnya sampai rokoknya mulai menyala. Sampai agak keluar asap itu menandakan rokoknya telah menyala. Lalu kita buka selotip yang tadi. Dan terlihat asap yang mengepul dari pembakaran rokok terhisap ke bokong. Nah, ini adalah asap yang merupakan dari salah satu koloid yang disebut aerosol padat, yang mana asap rokok ini adalah yang terdispersinya adalah padatan dan medium pendispersinya adalah gas atau udara. Di sini kita pertama ingin membuktikan efek tinggal, dimana bahwa adanya berkas cahaya atau tampaknya cahaya pada koloid. Bisa terlihat bahwa adanya berkas cahaya yang ada pada koloid ini menandakan bahwa asap juga termasuk koloid, dan adanya penghemburan pada koloid sehingga tidak ada cahaya yang lurus pada dinding. Lalu yang kedua adalah efek Brown. Di sini meskipun secara tidak langsung, tetapi karena berhubung asap memiliki kerapatan yang rendah, jadi kita bisa melihat bahwa terjadinya gerakan pada asap di bagian udara dalam ruangan botol ini. Lalu ada efek koagulasi, di mana tadi bisa dilihat bahwa sepenuhnya dari sistem koloid ini, pertamanya semuanya bersifat full pekat asapnya, tetapi pada lama-kelamaan asap ini mengendap ke bawah dan di bagian atasnya tidak terlihat asap. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan sistem pada koloid asap, karena pada percobaan tadi membutuhkan alat menyedot udara dengan airnya yang keluar, jadi asapnya juga ikut tertarik ke bawah. Sekian dari percobaan eksperimen mengenai koloid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.